Insyaallah kita melanjutkan kembali daurah waqaf dan ibtida, seni di dalam membaca Al-Quran, khususnya ketika kita berhenti atau ingin memulai pada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Coba dibuka, kemarin kita sudah sampai, sekarang coba dibuka juz 25. Coba Yusuf baca awal juz 25. Coba dikeraskan suaranya. Do-nya tidak panjang. Sebelum membaca ilahi, apa yang dibaca? Ta'awud. Masih ingat pelajaran kemarin? Kapan? Allah atau iya, atau masih ada satu lagi. Jadi ketika ayat itu diawali oleh lafaz Allah atau lafaz Muhammad, atau ada dhamir kata ganti yang kembali kepada Allah, maka hendaknya tidak memulai dengan isti'adzah atau tidak menyambungnya dengan isti'adzah. Ilaihi, kepadanya. Kepada siapa itu? Kepada Allah. Ya, jadi hi-nya itu atau dhamirnya itu kembali kepada Allah. Maka ketika kita menjumpai yang seperti ini, ada lafaz yang kata gantinya atau dhamirnya kembali kepada Allah, maka hendaknya tidak disambung dengan isti'adzah. Jadi kurang pas kalau kita di sini memulai dengan atau menyambungnya dengan isti'adzah. Jadi bagaimana? Basmalah. Jadi isti'adzah dulu, baru basmalah, kemudian membaca ayat tersebut. Jadi kalau misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk kepadanya. Orang bisa salah sangka kepada syaitan, padahal maksudnya kepada Allah. Yuraddu ilmu sa'ah, dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Ya. Jadi jangan disambung dengan isti'adzah, tetapi disambung dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepadanya. Ini baru nyambung. Tapi kalau dia sambung dengan isti'adzah, misalkan kemarin kita berikan contoh, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha, ya, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Allah tidak nyambung. Mestinya diantara dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Atau misalkan Muhammadur Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk Muhammad, tidak nyambung. Jadi diantara dengan basmalah. Jadi ketika menjumpai ayat-ayat yang seperti ini, misalkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, ya. Dan yang semisalnya, ketika kita menjumpai ayat yang diawali dengan lafaz Allah atau lafaz Muhammad atau kata ganti dhamir yang kembali kepada Allah, maka hendaknya tidak disambung dengan isti'adzah. Isti'adzah basmalah baru membaca ayat tersebut. Jadi tidak semua ayat itu pas atau cocok dengan disambung dengan isti'adzah, sebagaimana surah At-Taubah tidak cocok disambung dengan apa? Basmalah. Ya, karena At-Taubah isinya seluruhnya tentang peperangan, dan peperangan tidak ada kasih sayang di dalamnya. Ya.
ketika terjadi peperangan itu tidak ada kasih sayang di dalamnya, sedangkan basmalah itu mengandung makna tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di seluruh At-Taubah ada yang menyebutkan di seluruh At-Taubah, bukan hanya di awal surah, itu tidak cocok disambung dengan basmalah, cukup dengan isti'adzah. Baik, itu sedikit penekanan di juz ini, juz 25. Atau misalkan kalau mau menyambung mau membaca isti'adzah, mungkin bagus dari ayat sebelumnya. Coba lihat ayat sebelumnya, ayat 45. Situ walaqad ataina itu sudah pas menjadi awal tema atau awal bacaan atau ibtida yang bagus. Jadi walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi. Nah, dan seterusnya termasuk ilahi yuraddu ilmus sa'ah. Kemudian selanjutnya buka surah Al-Ahqaf halaman 502. Ini temannya tidak dibangunkan atau bagaimana? Dibangunkan, cuma tidak bangun. Berarti belum dibangunkan itu. Dibangunkan itu sampai bangun. Saya teringat kisah ibu-ibu. Dia bilang, "Syekh, anak saya itu susah dibangunkan, terutama waktu subuh." Syekhnya bilang apa? "Anggap saja terjadi kebakaran di rumahnya ibu. Bagaimana? Apa yang ibu lakukan?" "Oh, saya pasti akan membangunkannya, menariknya dari kasur sampai dia bangun dan seterusnya." Nah, perlakukan itu. Selamatkan anak ibu dari api neraka. Jadi begitu gambarannya. Jadi kalau dari api dunia saja ibu tersebut berusaha menyelamatkan anaknya bagaimanapun caranya, terlebih lagi dari api neraka. Maka hendaknya kita berusaha keras, ya. Ya, kalau kita orang tua membangunkan anak kita, kalau teman kita dibangunkan. Kami pernah jalan bersama Ustadz Abu Sa'ad. Kami pernah jalan bersama Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Beliau mudir dulu di Ma'had Jamilur Rahman di Jogja. Beliau waktu itu, coba perhatikan ke sini. Beliau waktu itu sedang safari dakwah di Sulawesi Selatan, dan kami yang menemani beliau. Nah, karena waktu itu sudah tengah malam, singgahlah kami di penginapan, di hotel. Kemudian ketika di subuh hari kami ingin berangkat menuju ke masjid sholat subuh. Beliau melihat para customer service atau yang katakanlah yang menjaga hotel tersebut itu tidur. Maka beliau membangunkan, ayo bangun sholat subuh, sampai dia terbangun. Kemudian beliau mengatakan, membangunkan orang sholat subuh itu gratis. Ya, kita tidak dituntut dan dipungut bayaran untuk membangunkan mereka. Tetapi ketika mereka bangun, kita sudah menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah, ini yang kami dapat faidah, ya, berjalan bersama beliau. Jadi beliau mempunyai hirs, semangat membangunkan orang untuk sholat. Ya, begitu juga ya kalian, teman-teman kalian. Anggaplah terjadi kebakaran di kamar kalian.
Kalau terjadi kebakaran di kamar kalian, di asrama kalian, pasti kalian akan berusaha ya membangunkan kalian, tidak membiarkan teman kalian terbakar. Tidak akan membiarkan teman kalian hangus, gosong, terbakar. Ya, di mana rasa kemanusiaan kalian melihat teman-teman kalian dibakar begitu saja di hadapan kalian? Pasti tidak akan tega. Sebagai manusia yang normal fitrahnya, pasti kita tidak akan tega melihat teman-teman kita dibakar di hadapan kita. Ya, anggaplah seperti itu. Kalau tidak mau bangun, siram dia 1 ember, tarik dia dari ranjangnya. Itu yang saya lakukan terhadap anak saya dari kecil, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah terbiasa bangun sendiri meskipun saya tidak ada. Mereka berangkat sendiri ke masjid, alhamdulillah. Baik, di surah Al-Ahqaf di halaman 502. Coba antum, siapa namanya? Nah, namanya siapa? Rizki. Di surah Al-Ahqaf halaman 502, coba dibaca ayat 4. Ara'aitum, bukan araitum. Kalau Imam Al-Kisai membaca araitum, kalau imam yang lain ara'aitum. Ara'ai, bukan araitum, ara'ai. Ara'ai. Ara'aitum. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aitum. Tada'una. Nanya nggak panjang. Antum di situ berhenti atau wasol? Berhenti. Kalau berhenti bagaimana? Fis samawat. Kemudian lanjut ayat selanjutnya. Gimana cara bacanya itu? Bukan atuni. Ada yang lain? Ada yang tahu? Hah? Kasih keras suaranya biar temannya dengar. Tuni. Ada yang lain? Ada yang sering baca ayat ini? Tuni. Ada yang lain? Itu nih. Iya. Berarti selama ini kalian membaca ayat ini bagaimana? Itu nih. Iya. Kalau kita berhenti, kita di samawat, kita bacanya itu nih. Kalau disambung bagaimana? Am lahum syirkum fis samawati. Ya, samawati tuni. Kalau disambung. Yang seperti ini ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Cuman kebetulan di surah Al-Ahqaf ini dia menjadi tempat ibtida. Iya. Banyak contoh, misalkan ana perlihatkan ya, coba buka akhir surah Al-Baqarah. Nah, di akhir surah Al-Baqarah halaman terakhir, antum siapa namanya? Hah? Raja. Oh, ada raja di sini. Ratunya mana? Coba fa'in aminah, baris kedua baca.
Sudah. Wakaf di amanatah coba. Falyu'addil ladzi wakaf di amanatah. Misalkan wakaf di amanatah. Falyu'addil ladzi tumina. Nah, misal kita wakaf ikhtibari. Wakaf di falyu'addil ladzi. Coba wakaf di situ. Wakaf di alladzi. Nah, jadi di akhir surah Al-Baqarah di situ di baris kedua di ayat fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi. Misalkan ya, misalkan ini bukan tempat berhenti tapi misal, ini untuk ngetes. Misal wakaf di situ, kemudian ibtida dari kata setelahnya. Bagaimana cara bacanya? Coba, bagaimana cara bacanya? I U A. Bagaimana cara bacanya? Misalkan berhenti di alladzi, falyu'addil ladzi. Mau melanjutkan ke bacaan ayat setelahnya. Bagaimana cara bacanya? Kalau tadi di surah Al-Ahqaf ituni, bukan ituni. Hamzahnya yang sukun itu diganti menjadi ya sehingga menjadi ituni. Nah, kalau di sini itu tumina. Jadi hamzahnya diganti menjadi waw, kemudian alifnya hamzah wasalnya diberi harokat dhammah, tumina. Yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran, cuma kebetulan dia bukan tempat wakaf. Kita biasa membacanya dengan sambung, seperti ayat ini falyu'addil ladzi tumina. Ya, yang seperti ini banyak. Misalkan waqala fir'aunu tuni bi akhil lakum min abi bi akhil lakum min abikum. Dan yang semisalnya, tapi yang dibaca dengan yang dibaca dengan cuma ayat ini. Yang lain itu, ada itu nih. Ya. Jadi kembali kita ke surah apa tadi? Surah Al-Ahqaf. Nah, kebetulan di sini dia tempat berhenti. Ya, apalagi dari awal itu kan panjang ayatnya. Jarang-jarang yang bisa membaca satu ayat. Jadi dia baca dari depan, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Udah habis napasnya. Dia berhenti di situ. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Jadi dibaca ituni, bukan ituni. Iya. Tapi kalau disambung am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabin dan seterusnya. Bisa difahami? Jadi lain kali ketika membaca ayat ini jangan salah lagi, jangan bingung lagi. Berhenti di samawat ituni. Kalau disambung as-samawati tuni. Baik. Selanjutnya coba dibuka Iya, surah Muhammad halaman 508. Surah Muhammad halaman 508 ayat 15.
Coba antum. Ismuk siapa? Diksan. Baca coba ayat 15. Jannati bukan jannati. Apa bedanya jannati dengan jannati? Apa bedanya? Apa bedanya Yusuf? Jannati dengan jannati. Jannatin tajri min. Kalau di sini mathalul jannati, nunnya enggak panjang. Apa bedanya? Apa artinya jannah? Surga. Bedanya jannah itu bentuk tunggal, satu, surga. Jannatin surga-surga. Ah. Coba diulang. Mathalul jannati. Jannati bukan jannati. Jadi ketika baca Quran nambah panjang dikit aja itu beda artinya. Atau yang panjang kita baca pendek, misalkan la a'budu ma ta'budun. Dia baca la a'budu ma ta'budun. Apa artinya kalau misalkan dia baca la a'budu ma ta'budun? Ya? La a'budu, saya pasti akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau la a'budu, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tetapi kalau dia baca la a'budu, saya pasti akan menyembah, itu sangat bertolak belakang maknanya. Jadi hati-hati, salah panjang pendek bisa merubah makna. Coba dibaca mathalul jannatil lati. Iya, terus anharun bukan amrun. Anhar. Biasa dengar kata-kata anhar? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa artinya anhar? Sungai, sungai-sungai. Sungai-sungai. Kalau sungai? Kalau tadi jannat, surga-surga. Kalau anhar, sungai-sungai. Kalau sungai? Nahar. Ya, nahar. Bentuk tunggal dari anhar itu nahar. Fiha, coba diulang. Mim didengungkan setiap ketemu mim tasydid atau nun tasydid didengungkan, ditahan 2 harokat. Bukan mimma'in, mimma. Anharun, bukan anharun, anharun. Ma panjang, mat wajib 4 harokat. Anharun. Anharun, bukan anharun. Fokus. Mimma in ghairi. Asin, tidak panjang, sin, ghairi asin, nggak ada yanya kan, bukan asin, tidak, asin. Ya, di ayat ini disebutkan tentang apa? Jadi di surga itu ada sungai-sungai, ada sungai dari apa? Mimma'in ghairi asin, air yang tidak asin. Apa di situ terjemahnya? Air tawar ya, tidak payah, maksudnya air yang tawar. Kemudian sungai yang min laban, apa? Sungai susu. Kemudian
anhar min khamrin, dari khamar. Kemudian anhar min asal, sungai madu. Disebutkan di sini ada 4 sungai, sungai yang airnya tawar, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Jadi misalkan ini kan lumayan panjang ayatnya. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Berhenti di situ boleh. Kalau berhenti di situ lanjut lagi. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ya, atau dari awal fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dia sudah sebut 2 sungai, tersisa 2 sungai lagi. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffa. Sudah lengkap 4 sungai. Jadi kalau misalkan dia tidak panjang nafasnya, boleh berhenti di setiap sungai minum airnya, insya Allah, kalau kita masuk surga. Jadi kalau dia panjang nafasnya, boleh dilahap ke 4 sungai, sungai yang airnya tawar, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Tapi kalau dia tidak panjang nafasnya, dia boleh berhenti di setiap sungai atau tiap 2 sungai. Nah, ini cuma ini saja, tambahan saja. Jadi tergantung setiap nafas setiap orang bisa beda-beda. Selanjutnya coba dibuka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat halaman 520. Surah Az-Zariyat halaman 520. Misalkan kita mau baca, misalkan ditugaskan ustadznya, nanti kamu imam salat isya misalkan atau salat tarawih, kamu baca surah Az-Zariyat. Kita kira-kira bacanya sampai mana baru ruku? Ada yang sudah hafal surah ini? Santri, ada yang sudah hafal surah Az-Zariyat? Sudah hafal? Nah, jadi misal kita mau membagi surah ini, katakanlah kita mau membaca di rakaat pertama, atau misalkan kita sudah membaca surah-surah sebelumnya lagi tilawah sampai di surah Az-Zariyat, kemudian kita tiba-tiba merasa capek, kayaknya saya sudah capek ini, kira-kira saya berhenti di mana ya? Saya sudah tutup Al-Qurannya nih, sudah ngantuk. Nah, kita berhenti di ayat 23. Ya, fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Selanjutnya itu temanya sudah berbeda. Ya, ayat selanjutnya bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iya. Jadi dari situ awal tema dari istilahnya bagian kedua dari surah ini, ya. Dan seterusnya di situ kisah-kisah disebutkan, kisahnya Ibrahim, kemudian ada kisahnya Musa, dan kisahnya siapa? Nabi Saleh, kemudian Hud, dan seterusnya, kaum Ad, ya. Kaum Ad, kemudian kaum Nuh, wa qaum Nuh min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Sampai di situ berakhir kisah-kisah para nabi tersebut. Wa qaum Nuh min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Boleh ruku di situ.
sudah selesai temanya. Misalkan lanjut di rakaat berikutnya dari was-samaa banainaha bi aidi wa inna lamusi'un dan seterusnya sampai akhir surah. Atau lebih bagus tadi dari hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, kisahnya Nabi Ibrahim tadi, terus dibaca sampai akhir surah. Iya. Baik, kemudian selanjutnya di surah Al-Waqiah. Kita lihat di surah Al-Waqiah. Ini disebutkan tentang ashabul yamin, golongan yang kanan dan golongan yang kiri. Ya. Jadi golongan yang kanan itu terhenti di surah Al-Waqiah itu halaman 535. Jadi kalau mau membagi surah ini menjadi dua tema, bisa berhenti di ayat 40. Itu akhir tema dari tema ashabil yamin atau ashabul yamin. Jadi dari awal surah itu tempat yang tepat untuk berhenti, untuk membagi temanya. Misalkan di rakaat pertama tema tentang ashabul yamin, di rakaat kedua tema tentang ashabus shimal, maka berhenti di thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin, ayat 40. Rakaat kedua atau bacaan selanjutnya mulai dari wa ashabus shimal 5 ashabus shimal sampai ayat 56. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ya, di situ berakhir tema tentang ashabus shimal. Ya, karena tema selanjutnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, ini tentang penciptaan manusia. Bisa ditandai di surah Al-Waqiah, atau misalkan kalau dia mau bagi dua, ya dari awal surah sampai ayat 56 rakaat pertamanya, ya. Jadi di rakaat pertama dia membahas tentang ashabul yamin dan ashabus shimal sampai selesai, sampai hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian rakaat kedua nahnu khalaqnakum dan seterusnya sampai fasabbih yang pertama atau fasabbih yang kedua. Baik, selanjutnya di surah Al-Hujurat atau ya di halaman 515, ini surah Al-Fath ya, tapi di atasnya surah Al-Hujurat. Siapa yang sudah hafal akhir surah Al-Fath? Muhammadur Rasulullah. Ada yang sudah hafal? Mana itu kemarin, siapa itu? Katanya sudah hafal 5 juz. Antum sudah hafal ini? Muhammadur Rasulullah. Sudah sampai sini hafalannya belum? Sudah. Coba antum baca. Isti'adzah basmalah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah. Nah, karena di sini dia tidak cocok disambung langsung dengan isti'adzah, maka setelah isti'adzah kita baca basmalah. Bismillah.
sujud. Nah, sudah sampai situ dulu. Biasa kami temukan orang yang membaca, dia sambung, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ini kurang tepat, bacaan seperti ini kurang tepat. Yang dibaca Ananda tadi sudah bagus waqafnya. Jadi dzalika mathaluhum fit Taurah, itulah permisalan mereka, yakni para sahabat di dalam Taurat. Maksudnya yang mana? Ya, dari awal ayat itu mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dia, maksudnya para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Mereka itu para sahabat tegas terhadap orang kafir, saling kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka, kamu lihat mereka senantiasa ruku, sujud, hanya mencari keutamaan dari sisi Allah dan keridhaan darinya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu akan melihat di wajah mereka bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan permisalan para sahabat itu di dalam Injil, kazar'in akhraja syata'ahu, dan seterusnya. Jadi kalau kita sambung dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil, demikianlah permisalan para sahabat di dalam Taurat dan Injil, berarti yang dimaksud yang di atas tadi. Ini kurang tepat, karena yang dimaksudkan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari dan seterusnya, itu permisalan para sahabat di dalam Injil. Sedangkan permisalan para sahabat di dalam Taurat, sedangkan permisalan para sahabat di dalam Injil kazar'in, seperti tanaman, ya, dan seterusnya, akhraja syata'ahu dan seterusnya. Jadi ayat ini terbagi dua, ya. Jadi jangan lagi disambung dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil, tetapi dzalika mathaluhum fit Taurah. Berhenti di situ. Baik. Siapa namanya tadi? Jadi ingat ya, ketika baca ayat ini tadi sudah betul. Tapi tadi itu bacanya cuma kira-kira atau mungkin karena kebiasaan. Nah, sekarang bacanya karena ilmu. Kita sudah tahu kenapa mesti berhenti di situ. Baik, selanjutnya lihat surah Al-Qamar. Di ayat 16. Ayat 16. Antum coba baca. Ya, antum. Ayat 16, halaman 529. Al-Qamar ayat 16, halaman 529. Ulang, fa kaifa? Bukan kana, kana. Bukan kana, kana. Fa kaifa kana, bukan fa kaifa kana. Wa nudhur. Nah, di sini ada khilaf antara ulama qurra, apakah dibaca dengan tebal wa nudhur atau dibaca dengan tipis wa nudhur, wa nudhur, ya. Dan kedua-duanya boleh diamalkan, ya. Kedua-duanya punya hujjah, punya alasan yang kuat. Yang pertama, yang membaca dengan tebal mengatakan ini kan huruf ro sukun, disukunkan huruf ro. Kalau sebelum huruf ro yang sukun itu ada dhammah atau fathah, maka dia dibaca tebal wa nudhur, wa nudhur.
Ini alasan yang membaca dengan tebal. Sedangkan yang membaca dengan tipis, alasannya di situ memang ro, tetapi setelah ro itu sebenarnya ada huruf iya. Makanya dibaca wanudhuri. Ya, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya adzabi, ya, fa kaifa kana adzabi. Ya, maka bagaimana mereka menghadapi azabku, wanudhuri, dan peringatanku. Ya, jadi di situ sebenarnya ada ya yang tidak tertulis. Makanya dia harokatnya kasroh, adzabi wa nudhuri. Makanya di qiraahnya Imam Yaqub ketika dia membaca ayat ini, dia membacanya fa kaifa kana adzabi wa nudhuri. Begitu dia cara bacanya. Sedangkan riwayat Hafs adzabi wa nudhur. Nah, ketika disukunkan terjadilah khilaf apakah dibaca dengan tebal wa nudhur atau dibaca dengan tipis wa nudhur. Nah, kalau dia beralif lam seperti di ayat 23, apa bunyinya ayat 23? Kadzabat Samudu bin, ada alif lamnya, bin nudhur, maka semua sepakat tebal, dibaca dengan tebal, bin nudhur. Dia ri di situ. Kenapa bisa ri? Ada yang tahu? Kenapa bisa ri? Bin nudhuri. Karena ada bi. Iya, ada bi. Bismi. Bukan bismu, bukan bisma, tapi bismi. Bi itu mengkasrohkan, memajrurkan isim setelahnya. Bi, bin nudhuri. Tetapi karena kita wakaf dengan sukun misalkan, maka dibaca tebal, bin nudhur. Ya, dibaca dengan tebal. Kalau adzabi wa nudhur, itu boleh baca tebal, boleh tipis. Ya, ini tambih atau untuk diingat-ingat ketika membaca ayat ini. Boleh mengamalkan kedua-duanya, membaca tebal fa kaifa kana adzabi wa nudhur, atau dibaca tipis fa kaifa kana adzabi wa nudhur. Ini karena berulang berapa kali di surah Al-Qamar. Baik, selanjutnya selanjutnya boleh dilihat di surah Al-Haqqah halaman 567 juz 29. Di surah ini juga berbicara tentang manusia yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, kemudian dari belakang punggungnya, kemudian dari sebelah kirinya. Jadi di situ disebutkan tentang kisah orang yang mendapatkan, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqul ha umqra'u kitabiyah, dan seterusnya, fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah, dan seterusnya. Kemudian wa amma man utiya kitabahu bi shimali, dia yang adapun yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kirinya. Dari punggung itu di surah Al-Insyiqaq, ya, bukan di surah ini. Jadi dua golongan ini yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, ini kalau kita baca surah ini dari awal Al-Haqqah dan seterusnya, itu berhentinya di la yaquluhu illal khati'un di ayat 37. Sudah ketemu ayat 37? Ya, wala ta'amun illa min ghislin la yaquluhu illal khati'un. Ya, jadi bukan di akhir halaman,
bukan di falaysa lahul yawma hahuna hamim, kemudian ruku', bukan di situ tempat berhentinya. Tempat berhentinya wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ya. Jadi rakaat selanjutnya atau bacaan selanjutnya boleh dari fala uqsimu bima tubsirun dan seterusnya. Kemudian lihat surah Al-Insan. Di ayat 4. Coba dibaca. Siapa namanya? Antum. Sudah hafal surah Al-Insan? Belum. Coba dibaca ayat 4. Halaman 578. Surah Al-Insan halaman 578. Ayat 4. Berhenti di situ. Kemudian coba dilanjut. Nah, ketika berhenti di lafaz salasila untuk riwayah Hafs an Asim, untuk riwayah yang kita baca sehari-hari ada dua cara baca. Yang pertama seperti yang antum baca tadi dengan menyebutkan alifnya salasila, inna a'tadna lil kafirina salasila, atau yang kedua salasil. Ya, ini ada dua cara baca ini sahih atau sah dari riwayah Hafs an Asim. Iya. Jadi kalau berhenti di situ boleh dibaca dengan kedua cara, inna a'tadna lil kafirina salasila atau salasil. Tapi kalau disambung alifnya dibuang, salasila wa aghlala. Ya, bukan salasila tapi salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya, bisa difahami? Kemudian ayat 15 dan 16. Latif Abdul Latif, sudah hafal surah Al-Insan? Sudah. Coba dibaca ayat 15 dan 16. Wa yatafu isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir. Qawarira. Coba diulang, ro-nya 2 harakat. Kanat qawarira. Sudah, berhenti di situ. Kemudian kalau misalkan sambung, coba baca dari akwabin. Disambung, bagaimana cara bacanya? Tadi ketika berhenti kanat qawarira, 2 harakat kan? Nah, kalau misalkan disambung, bagaimana cara bacanya? Coba disambung wa akwabin.
Terus coba ulang, jangan ragu. Nah, coba berhenti di qawarir. Qawarir yang kedua. Bagaimana caranya? Coba baca dari waqwabin. Tidak tanwin, bukan qawarirong. Tidak tanwin. Coba diulang. Kanat qawarira. Jadi kalau berhenti di qawarir yang kedua, wa akwabin kanat qawarira. Iya. Tapi kalau disambung, wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Tapi kalau berhenti di qawarir yang pertama, wa akwabin kanat qawarira, berhenti di qawarir yang kedua, wa akwabin kanat qawarira. Bisa difahami? Nah, itu sedikit tambahan di surah Al-Insan. Baik, coba lihat di surah An-Naba. Misalkan antum disuruh mimpin sholat maghrib. Satu halaman ini saya mau bagi dua. Kira-kira bagusnya berhenti di mana? Berhenti di mana? Iya, wajannatin alfafa. Berhenti di situ, ruku, lanjut rakaat berikutnya inna yaumal fasli kana miqata. Atau misalkan surah ini mau dibagi dua, kita membaca satu surah full. Berhenti di mana? Rakaat pertama. Berhenti di fadhuku, ya fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Rakaat berikutnya inna lil muttaqin. Oh ya, sebelum saya lupa, jadi kalau kita mau mengikuti sunnah, setiap sholat itu punya kadar masing-masing. Sholat yang paling panjang bacaannya itu sholat subuh. Sholat subuh meskipun dia rakaatnya cuma 2 rakaat, tetapi bacaan yang paling panjang itu sholat subuh, ya. Apalagi ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Ya, sungguhnya bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi bacaan sholat subuh itu bacaan yang paling panjang di sekian di antara seluruh sholat. Sholat isya setengah dari sholat subuh. Sholat maghrib setengah dari sholat isya. Nanti sholat zuhur itu setengah atau setengah dari sholat subuh, ya, panjang. Nah, sholat asar setengah dari sholat zuhur. Itu kalau kita mengikuti sunnah, artinya seseorang ketika sholat, ya sebenarnya nggak masalah dia mau baca surah apa atau ayat apa, tidak ada ini. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah, maka Nabi SAW ketika sholat subuh itu bacaannya panjang-panjang. Ya, kami kalau sholat di di Masjid Al-Barkah di Cilengsi sana, itu Ustaz siapa namanya? Aduh, siapa namanya di Al-Barkah ini? Ya, Abu Yahya, Ustaz Abdur Salam. Itu kalau sholat subuh surah Qaf, satu surah. Ya, jarang yang baca surah-surah pendek, ya. Begitupun kalau beliau tidak ada, diganti dengan imam yang lain, mesti baca minimal 2 halaman atau 3 halaman di sholat subuh itu. Jadi jangan samakan sholat subuh dengan sholat maghrib, ya. Itu kalau kita mau mengikuti sunnah, ya, mengikuti Nabi. Ya, katanya kita kan pengikut Nabi, ya, berusaha mengikuti Nabi salafun saleh. Jadi kalau
Kalau memang demikian, usahakan. Apalagi kita thalabul ilmi, bukan masjid orang awam. Kalau masjid orang awam ya bisa difahami, maklumi lah. Tapi ini kita thalabul ilmi, ya kita harus tentunya berbeda amalan kita dengan orang yang dalam tanda petik tidak berilmu atau orang yang tidak mengetahui sunnah. Nah, kita yang mengetahui sunnah maka amalkanlah sunnah tersebut semampu kita. Ya, jadi itu takarannya. Jadi sholat subuh itu sholat yang paling panjang bacaannya. Kemudian selanjutnya sholat isya. Kemudian maghrib. Maghrib ini yang paling pendek bacaannya. Karena maghrib ini waktunya sangat pendek. Maghrib itu ketika terbenam matahari masuk sholat maghrib. Ketika terbenam matahari biasanya kan di ufuk itu masih ada warna-warna merah di langit. Itu masih maghrib itu. Tapi ketika warna merah itu sudah hilang, sudah habis waktu maghrib. Jadi sebentar sekali. Waktu maghrib itu sangat sebentar. Ketika terbenam matahari masuk waktu maghrib, dan ketika warna merah di ufuk itu sudah tidak ada, masuk sholat isya. Ya, atau bintang-bintang sudah kelihatan atau warna merah di ufuk itu sudah tidak ada, masuk waktu maghrib. Itu yang yang dijelaskan di dalam hadis tentang waktu-waktu sholat. Makanya sholat maghrib itu sangat sebentar. Ya, jadi kalau berbuka jangan terlalu lama. Sebentar saja kita sholat maghrib, singkat. Nanti lanjutkan setelah maghrib makan-makannya dan seterusnya. Jadi jangan terlalu lama. Berbuka ya cukup air kurma 3 biji sudah cukup. Ya, jangan terlalu lama ngobrol dan seterusnya. Karena waktu maghrib itu sangat-sangat singkat. Jangan sampai kita sholat maghrib sudah keluar dari waktunya. Baik, itu di surah An-Naba. Di surah An-Nazi'at di surah An-Nazi'at itu kalau misalkan kita mau bagi beberapa, di sini sebenarnya ada beberapa tema. Ya, misalkan kita mau persingkat, maka itu dia berhenti di faidahum bisahirah. Iya, bukan berhenti di idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, bukan di situ. Karena awal tema ya itu berada di ayat sebelumnya, hal ataka hadithu Musa. Itu awal tema di situ. Jadi kalau misalkan baca mau dibagi itu berhenti faidahum bisahirah, kemudian ruku, kemudian lanjut hal ataka hadithu Musa. Atau misalkan kalau mau dilanjut terus dari awal surah, nanti berhentinya di mata'allakum wali an'amikum, kemudian lanjut rakaat berikutnya faidha ja'atil tammah. Ya, faidha ja'ati at-tammatul kubra dan seterusnya. Begitu juga di surah Abasa. Kalau mau dibagi dua, ya waqaf di mata'allakum wa li'an'amikum, lanjut fa idza ja'atis shakhah. Ada yang kesusahan menghafal An-Nazi'at atau Abasa, kadang terbalik bagi pemula, penghafal pemula biasanya terbalik. Ini at-tammah atau as-shakhah. Fa idza ja'atis shakhah atau fa idza ja'atit tammah. Ada yang biasa seperti itu? Dia misalkan membaca awalnya surah An-Nazi'at tetapi berakhir di surah Abasa, atau dia membaca di surah Abasa kemudian berakhir di surah An-Nazi'at, karena belok di faidha ja'atit tammah dan faidha ja'atis shakhah. Ada yang pernah begitu? Iya. Jadi untuk mengingatnya ingat saja awal surahnya, An-Nazi'at wan nazi'ati, huruf ta. Huruf ta itu masih satu makhraj dengan to. Fa idza ja'atit to, berarti kalau An-Nazi'at berarti to, ta, to. Kalau Abasa sin so. Abasa berarti so, fa idza ja'atis so, sokha. Gitu cara mengingatnya. Sama dengan at-takwir. Sama dengan at-takwir dengan al-infitar. Wa idzal biharu sujirat atau fujirat. Dia baca at-takwir tapi berakhir di al-infitar, atau sebaliknya. Dia baca al-infitar berakhir di at-takwir. Ingat saja, idza syamsu kuwirat. Dia berawalan su,
berarti wa idzal biharu sujirat. Nah, kalau al-infitar idza sama'un fa, huruf fa, berarti wa idzal biharu fujirat. Iya. Sudah ingat? Jangan kesasar lagi. Nah, kalau misalkan at-takwir mau dibagi dua, ya wakaf di alimat nafsum ma ahdarat. Berhenti di situ. Kemudian nanti rakaat berikutnya sambung fala uqsimu bil khunnas dan seterusnya. Al-infitar tapi keterlaluan ya kalau ini mau dibagi dua. Tapi misalkan ya ini lagi safar misalkan atau lagi di kampung ya. Kalau di kampung kan biasanya jarang dengar suara-suara seperti ini. Takutnya kepanjangan. Ya nggak apa-apa. Wakaf di ya'lamuna ma taf'alun. Nanti rakaat berikutnya innal abrara lafi na'im sampai akhir surah. Kemudian di surah Al-Mutaffifin kalau mau dibagi dua itu wakaf di yashhaduhul muqarrabun. Ya, yashhaduhul muqarrabun. Nanti rakaat berikutnya ibtida dari innal abrara lafi na'im. Ya, di sini juga biasa kadang orang salah sambung atau nyasar. Dia baca al-infitar berakhir di surah Al-Mutaffifin. Ya, sama-sama innal abrara lafi na'im. Ya, kalau al-infitar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fu al-infitar fa idza sama'u fa. Ini enak kalau antum hafal dan maksudnya sudah hafal ayat-ayat yang kita sampaikan ini enak. Tapi kalau antum belum hafal, mendengarkan daurah ini bosan. Karena antum tidak hafal. Tapi kalau antum hafal, ya pasti ada perhatian. Ya. Tapi kalau antum belum hafal, ya pasti nggak nyambung dengan antum karena antum belum hafal. Baik. Selanjutnya al-insyiqaq, ya al-insyiqaq. Ya ini nggak ada nggak ada komentar di sini. Ya paling di sajadahnya ya kalau sebisa mungkin setiap kita bertemu dengan ayat sajadah kita sujud ya. Wa idza quri'al Qur'anu wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, sujud sajadah. Apa yang dibaca ketika sujud? Sujud tilawah apa yang dibaca? Sama dengan bacaan ketika sholat subhana rabbiyal a'la atau bacaan-bacaan sujud yang lainnya. Jadi adapun riwayat sajadah wajhi lilladzi ada yang mengatakan dia riwayat yang dhaif. Oh ya, mumpung ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap subuh Jumat apa yang beliau baca? Surah apa? As-Sajdah dengan Al-Insan. Iya, itu sunnah. Ya kalau antum sudah hafal, hidupkan sunnah ini. Setiap subuh Jumat baca Alif Lam Mim Tanzil atau Sajdah. Kemudian sujud tilawah sampai akhir. Jangan di sebagian masyarakat karena semangat mengamalkan sunnah ini, tapi dia dalam tanda petik menciptakan sunnah baru. Maksudnya dia seolah-olah formalitas aja sujud tilawahnya. Jadi ketika sudah lewat sujud tilawah, dia sampai di di akhir halaman, di halaman kedua, dia lanjut rakaat berikutnya di halaman ketiga. Kan as-sajdah itu 3 halaman. Dia rakaat keduanya baca halaman ketiga, rakaat keduanya. Mestinya kalau dia mau mengikuti sunnah, rakaat kedua baca Al-Insan. Ya, jadi seolah-olah wah ini malam Jumat sujud tilawah. Padahal bukan sujud tilawahnya. Surahnya. Yang surah yang dibaca biasa Rasulullah ketika subuh Jumat itu surah Al-Insan dan surah As-Sajdah dan Al-Insan. Kebetulan di surah As-Sajdah itu ada sujud tilawahnya.
Jadi bukan sujud tilawahnya yang dikejar. Masyarakat umum biasanya ngejar sujud tilawahnya. Yang penting sudah sujud tilawah, udah selesai rakaat kedua, ya hantam langsung lanjut di halaman ketiga dari surah As-Sajdah. Padahal kalau mau mengikuti sunnah, itu yang dibaca satu surah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Iya, ini juga diamalkan di di sana di Al-Barkah di Roja ya Cilengsi. Setiap subuh Jumat ya Ustadz Badru atau siapapun yang imam itu membaca Al-Insan As-Sajdah di surah rakaat pertama, kemudian Al-Insan di rakaat kedua. Iya, jadi semestinya hendaknya kita sebagai thalabul ilmi itu semangat ya mengamalkan sunnah. Terakhir surah Al-Fajr. Di surah Al-Fajr di ayat 4, wal laili idza yassar. Itu ada dua bacaan di situ. Boleh dibaca tebal ya, yassar, yassar, atau dibaca tipis, yassar, yassar. Ya, dibaca tipis, yassar, yassar, atau dibaca tebal, yassar, yassar. Alasan yang membaca tebal itu tadi karena sebelum huruf ra yang sukun ada fathah. Alasan yang membaca tipis karena sesungguhnya di situ ada ya yang tidak tertulis, yasri. Wal laili idza yasri. Ya, makanya di bacaannya Imam Ya'qub dia membaca wal laili idza yasri. Begitu dia cara bacanya. Nah, sedangkan untuk riwayat Hafs disukunkan ra-nya, dan ketika disukunkan itu ada khilaf, boleh dibaca tebal yasr atau dibaca tipis yasr. Nah, anak kira cukup kita sudah sebutkan secara umum meskipun tidak seluruhnya dari juz pertama hingga juz 30 di beberapa tempat wakaf yang perlu mendapatkan perhatian. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Udah capek? Intinya, ketika membaca Al-Quran, itu jangan asal baca. Jangan asal berhenti, jangan asal ibtida, jangan asal wakaf, jangan asal ibtida. Antum sudah tahu ilmunya, usahakan ketika baca Quran, lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya, ini sudah pas belum kalau saya berhenti di sini? Sudah pas belum saya ibtida mulai dari sini? Iya. Istilahnya kita coba berijtihad sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Oh, ini kalau tidak tahu tanya sama Ustadz. Tanya sama Ustadznya. Ini sudah cocok belum berhenti di sini? Ya, oh dari sisi makna belum, atau dari sisi mana sudah pas, ya, dan seterusnya. Baik, besok masih ada. Kalian di sini masih ada, belum libur? Masih ada ya? Berarti insya Allah besok kita masih lanjut daurah wakaf dan ibtida di tema yang lain. Ya, temanya di tema yang lain insya Allah. Tapi masih wakaf dan ibtida. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa bawa catatan, besok bawa buku, bawa pena untuk mencatat apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.